Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dengan saya Bung Ropan, dan sebelum saya memulai untuk membuat konten video saya, ini pertandingan yang dramatis yang berlangsung di Stadion Emirates, mempertemukan antara tuan rumah, The Gunners Arsenal menghadapi Southampton atau Soton. Saya atas nama Bung Ropan dan seluruh teman-teman, juga keluarga, mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah bagi teman-teman semua yang merayakannya, dan semoga juga teman-teman bersama keluarga ini sehat selalu, itu yang paling penting. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, kita berbicara, mereview apa yang terjadi di Emirates. Dramatis, dibumbui dengan 6 kartu kuning, 1 dari Arsenal dan 5 dari Soton, dan juga memperlihatkan dominasi yang begitu tinggi dari si gudang peluru ini atau meriam London. Itu bisa mencapai mereka 75% penguasaan bola sepanjang laga dan hanya 25% menyisakan bagi Soton. Namun semua ini menjadi sia-sia bagi Arsenal. Tidak berarti apa-apa karena mereka tidak mampu mendapatkan poin maksimal. Apa itu 3 poin? Ini harga mati buat mereka ketika ada di kandang di hadapan publik sendiri dan menghadapi Soton yang berada di peringkat paling buncit, urutan 20 dari 20 peserta Liga Primer musim ini. Dan sebenarnya mereka harus bisa menang karena ini dituntut biar mereka lebih aman. Karena sebelumnya Arsenal ini sudah mengalami 2 pertandingan yang berakhir imbang, mereka juga kehilangan poin. Nyaris kalah melawan Liverpool, ya, karena bermain 2-2 itu di Anfield, dan juga dipaksa bermain imbang lagi ya oleh West Ham United dalam derby London, dan 2-2. Nah, masih bersyukur bagi Arsenal ketika menghadapi Soton di kandang mereka bisa mendapatkan 1 poin. Padahal kan yang diharapkan adalah 3 poin, tapi mereka nyaris kalah. Ya, sampai di menit ke-87 Soton itu memimpin dengan 3-1. Diawali dengan 2-0 dulu, kemudian ada gol balasan dari Martinelli. 2 gol dari Soton itu di babak pertama itu dibuat oleh Alcaraz dalam 15 menit awal. Kemudian oleh mantan pemain mereka yang sekarang sudah menyeberang ke Soton, Theo Walcott. Makanya Walcott begitu mencetak gol kedua, tidak ada ekspresi yang luar biasa atau selebrasi. Dia tahu, ya, dia menghormati mantan klub dia, sehingga ini patut diapresiasi tentunya ya oleh semua pendukung, baik pendukung Soton maupun pendukung Arsenal. Namun Martinelli bisa memperkecil ketinggalan, ya. Ketinggalan itu di menit ke-20. Nah, kalau bicara dengan Odegaard, ini Odegaard yang menghidupkan peluang Arsenal untuk bisa mengejar ketinggalan. Nah, kalau berbicara ini, karena setelah mereka tertinggal dengan 3-1, itu di 2 menit terakhir itu yang dramatis sekali. Odegaard bisa menghidupkan ini dan mencetak gol dengan kaki kiri seperti biasa, tembakan dari luar kotak penalti, dia masuk, penetrasi ke dalam, dan 3-2. Sebelum 2 menit kemudian, di penghujung laga waktu normal, Bukayo Saka bisa menyelamatkan muka Arsenal dengan golnya. Ada scrimmage, ya, ada sempat tembakan dari pemain Arsenal kemudian dimentahkan oleh Gavin Basunu, penjaga gawang dari Soton, dan di sana disambar dengan cepat oleh insting mencetak gol yang tinggi dari seorang Bukayo Saka. Ini luar biasa perpaduan antara Bukayo Saka dan Martinelli, kalau bisa dikatakan pemain muda, 1 23 tahun, 1 20 tahun ini, dan sudah mencetak 21 tahun ya Martinelli, dan sudah mencetak itu lebih dari 21 gol ya dari kedua kombinasi kedua pemain ini. Ini luar biasa anak-anak muda yang ada di Arsenal. Mengingatkan juga saya pada laga di MU 2006-2007 kalau nggak salah, perpaduan antara Cristiano Ronaldo dan Wayne Rooney ketika itu yang masih memang muda, dan mereka berdua mencetak di atas 20 gol kombinasi ini. Dan sekarang di musim ini diikuti oleh Bukayo Saka dan Martinelli. Jadi memang apa yang terjadi di Emirates ini menegangkan sekali. Kalau sampai Arsenal kalah, ini selesai. Dengan hasil imbang ini aja, dengan 3 kali imbang, posisi mereka memang ada di atas, masih 5 poin unggul dari peringkat kedua, juara bertahan.
Manchester City. Namun dengan keunggulan bahwa City masih menyimpan 2 laga dan Arsenal lebih banyak 2 laga dibandingkan City, ini berat kalau menurut saya lihat. Ini City, ya. Kalau City bisa mengambil dengan 6 poin di 2 laga saya itu, City akan menyalip Arsenal, ya. Apalagi pada tanggal 27 Arsenal akan terlibat dalam duel seru menghadapi City di Etihad. Ini yang berat. Setelah di pertandingan pertama mereka kalah dengan 3 gol di Emirates, mereka sekarang harus tandang. Nah, City kan butuh menang. Dan di saat peluang City itu terbuka, pasti mereka akan gaspol. Mereka akan tancap gas di sini untuk bisa membantai Arsenal. Itu kan tugas mereka. Ya. Makanya Arsenal ini berat ini, pertandingan-pertandingan ke depan. Mestinya kan mereka mesti menang melawan Soton, menang melawan West Ham, agar mereka lebih aman. Oke, melawan Liverpool sebenarnya mereka harus kalah, tapi beruntung mereka bisa mendapatkan 1 poin di sana, karena memang dominasi semua dimiliki oleh Liverpool. Ya, ketika melawan Soton juga, saya sudah bilang tadi kan, 75% penguasaan bola mereka yang tidak berarti apa-apa, tidak menjadi jaminan. Mereka bisa melepaskan itu 25 tembakan ke gawang Soton yang dikawal oleh Gavin Bazunu. Dari 25 tembakan itu, 6 diantaranya on target. Nah, bagaimana dengan Soton? Soton kan lebih banyak memang bertahan. Mereka tidak mungkin untuk melayani Arsenal bermain secara terbuka. Ini akan bunuh diri buat mereka. Jadi pelatih baru mereka, yaitu Ruben Selles ya, ini yang menggantikan Ralf Hasenhüttl, itu menerapkan pasti bermain dengan gaya lebih tertutup ya. Mereka lebih pragmatis di sini, dan itu cara yang bagus buat Soton. Dan memang mengejutkan ketika mereka sudah unggul 2-0 bahkan sampai 3-1. Gol ketiga dari Soton dibuat oleh pemain pengganti Kaletasar yang masuk di babak kedua ya, dan sebelum dikejar oleh Odegaard dan Saka di 2 menit terakhir itu. Jadi memang perjuangan Arsenal ke depan semakin berat, karena selain saya bilang tadi mereka akan bertarung melawan City nanti pada akhir bulan ini 27, pada tanggal 2 di awal bulan Mei mereka juga akan terlibat dalam derby London menghadapi Chelsea yang memang sedang terpuruk saat ini, sedang sakit, tapi Chelsea tentunya akan bangkit. Tidak mungkin mereka akan kalah terus, karena Lampard sudah 4 kekalahan beruntun yang dia alami di semua kompetisi, ya, termasuk 2 kali kalah dari Madrid di babak perempat final. Dan sekarang mereka butuh kemenangan bagi Chelsea, jadi tidak main-main juga bagi Arsenal untuk menghadapi Chelsea. Namun kalau sampai Arsenal sudah kalah melawan City, saya pikir mereka akan sulit menjadi juara. Ini akan menjadi milik City, walaupun memang masih terbuka ke depan. Tapi itu saya bilang tadi, City punya tabungan 2 laga ini yang menguntungkan buat pasukan Pep Guardiola. Apalagi kalau mereka bisa menang, memaksimalkan poin di kandang menghadapi Arsenal, semakin berat. Kalau City sudah di atas, sulit untuk turun. Nah, ini kan faktor mental yang berbicara di sini, bahwa inilah kelebihan City. Setiap di akhir-akhir laga, ya, di penghujung seperti ketika mereka kejar-kejaran dengan Liverpool pada musim yang lalu, dan akhirnya di penghujung mereka bisa menjadi juara. Setelah juga dibumbui dengan laga-laga dramatis, termasuk melawan Aston Villa setelah tertinggal 2 gol di babak pertama, tapi mereka bisa membalikan keadaan di babak kedua dengan menghantam 3-2 Aston Villa untuk bisa menjadi juara. Meskipun Liverpool saat itu di Anfield juga bisa mengalahkan Wolves, tapi percuma semua itu terjadi. Nah, ini bisa terulang lagi dalam laga perburuan gelar musim ini bersama dengan Arsenal. Makanya bagi Arsenal, jika ingin terus menjaga peluang mereka harus bisa menang melawan City. Terlepas itu orang bilang berat, tapi ini tugas yang harus mereka lakukan. Ya, menang melawan City lebih enak buat mereka. Ya, pertarungan itu tetap berlangsung seru di musim ini. Nah, City maksudnya Arsenal bermain melawan Soton ini memang kehilangan beberapa pemain, termasuk Granit Xhaka tidak bisa bermain, Tomiyasu juga tidak bisa bermain, Saliba di belakang tidak bisa bermain, diganti oleh Rob Holding, yang ada El Neni juga masih dalam keadaan cedera. Tapi dari segi materi saya pikir cukup. Ben White di kanan, ada Zinchenko di kiri, Holding bersama dengan Gabriel bermain di depan, tetap dengan Ramsdale di sana. Di tengah ada Thomas Partey, Odegaard, ya, ada Vieira, pemain muda dari Portugal ini yang ada di tengah. Nah, di depan itu kita tahu bersama dengan Gabriel Jesus, pemain nomor 9 di depan, didampingi oleh Martinelli dan Bukayo Saka. Ini kombinasi yang saya pikir baik ya. Ada pergantian-pergantian di babak kedua yang dilakukan oleh Arteta dengan ya diantaranya kita tahu bersama ya bahwa pemain-pemain pengganti itu termasuk Nketiah, ya, Trossard, yang memang tidak bisa mengubah juga keadaan untuk bisa memenangkan
Arsenal. Bahkan Arsenal itu kalau kita bisa lihat tuh secara akurasi operan tuh mencapai 86%. Ini kan tinggi. Dengan perpindahan bola mereka, itu mereka menguasai sampai 661 kali perpindahan bola. Jauh sekali dengan Soton. Soton itu hanya 234 kali perpindahan bola dari kaki ke kaki ya. Ini yang membuat mereka dengan 25% akurasi operan. Mestinya memang Arsenal menang. Namun kalau kita lihat ke belakang, dalam 3 laga terakhir Arsenal tuh memang nggak menang melawan Soton. Arsenal tuh terakhir menang pada Desember 2021. Nah di 2022 Arsenal tidak bisa menang. Di April juga mereka kalah 1-0 ketika bermain di Soton di Saint Mary. Kemudian dalam pertandingan musim ini mereka bermain imbang 1-1. Itu Oktober tahun lalu ketika Soton masih dipegang oleh Ralf Hasenhüttl sebelum Ruben Selles masuk ya, ketika dipecat gitu, karena kan sekarang total kekalahan dari Soton itu ada di peringkat ke-20 dengan 20 kekalahan. Jadi memang sangat terpuruk mereka ya, kena turbulensi benar-benar. Nah, dan memang kita lihat dalam 3 pertandingan di musim ini draw 2 kali berarti. Dengan hampir saja Soton bisa memenangkan laga karena Soton kan sudah 7 pertandingan terakhir yang tidak bisa mendapatkan poin bagus, hasil positif. Mereka ingin menang di sini. Peluang itu terbuka sebelum ada Odegaard dan Saka yang bisa menyelamatkan muka Arsenal ya dengan gol awal pertama oleh Martinelli ya di babak pertama. Jadi perlu kerja keras dan ini menjadi hasil imbang keempat dari 32 pertandingan yang sudah dilakoni oleh Arsenal. Jadi masih ada 6 laga ke depan, 6 laga yang sulit bagi Arsenal, 22 kemenangan dan dengan 4 kekalahan. Arsenal punya kesempatan saya pikir untuk bisa terus berada di atas ya, walaupun ada 5 angka dengan catatan tadi yang saya sudah bilang di awal, harus menang melawan City. Terlepas ini berat karena mereka setelah City, Chelsea, Newcastle, Brighton, ini kan 4-4 yang sungguh berat dibandingkan dengan laga-laga jadwal dari City. Makanya ini perlu perjuangan. 75 poin saat ini 70 bagi City. Dan pasti ada tersenyum bagi pasukan City dengan Arteta ketika hasil imbang 3-3 antara Arsenal dan Soton. Tapi kalau Arsenal kalah itu lebih parah lagi. Dan semoga Arsenal tetap kuat ya. Mental mereka harus tetap di atas. Terutama fokus menghadapi laga krusial lawan City nantinya pada tanggal 27. Karena disitulah kuncinya bagi Arsenal. Kalah selesai buat mereka. Oke, sampai di sini dengan saya, Bung Ropan, untuk mereview apa yang terjadi di Emirates dengan pertandingan dramatis yang berkesudahan imbang 3-3 dan nyaris pasukan Mikel Arteta ini kalah dari tamunya. Dan saya mengumumkan pemenang kuis dari Ardiles, perusahaan sepatu ini yang bertempat di jawabannya itu di Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Pemenangnya adalah Hari Saia ini dari Ujung Pandang dan dia akan mendapatkan sepatu persembahan dari Ardiles yang sepatu keren seperti ini luar biasa untuk jogging, untuk lari lumayan lah ya. Nanti Ardiles akan selalu memberikan hadiah-hadiah buat teman-teman kalau mendapatkan kuis dan dijawab dengan benar. Banyak ya, ada hampir 1000 yang menjawab itu dan harus diundi dan akhirnya satu nama yang keluar. Jadi selamat, nanti akan dikirimkan ke Anda bersabar. Pasti akan dikirimkan langsung dari perusahaannya di Surabaya. Ardiles. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.